165 ayat 4. 165 ayat 4. Coba. Atau saya Hakim dan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing. Jadi dari ini kita sependapat bahwa terdakwa memberikan keterangan dulu, baru untuk menguji itulah jaksa, penuntut umum atau penasihat hukum bisa menghadirkan saksi yang meringankan. Kalau kita nggak periksa terdakwa dulu, apa juga yang mau diringankan sama saksi-saksi karena terdakwa belum memberikan keterangan ABC-nya. Nah ini karena terdakwa sudah diperiksa dulu, menerangkan ABC, baru didukunglah sama bukti tertulis, bukti saksi, begitu logikanya. Sama dengan penuntut umum. Penuntut umum mendakwakan dulu, dakwaan dibacakan, baru bukti-bukti. Sekarang terdakwa diperiksa dulu, baru bukti-bukti. Apakah itu yang meringankan atau bukti tertulis? Begitu logikanya. Jadi kalau terdakwa belum memberikan keterangan, apa juga yang akan diringankan? Kita belum tahu terdakwa menerangkan apa. Begitu logikanya. ya. Ya, silakan. Ya, Majelis Hakim, dengan segala hormat, jika kita menurut kami, jika membaca pasal 165 itu adalah pasal tentang keterangan saksi, ya kan? Hakim, ketua sidang dan hakim anggota dapat meminta kepada saksi segala keterangan yang dianggap perlu. Oleh karena itu, pasal 165 ayat 4 ketika menyebutkan mereka adalah sesama saksi, sehingga penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum itu bertanya kepada saksi-saksi agar mereka dapat diuji kebenarannya. Jadi justru sesudah itu baru kita mendengar keterangan terdakwa bagaimana respon dia terhadap saksi-saksi yang bisa juga dikonfrontir. Menurut hemat kami, mohon maaf, menurut kami ini adalah pasal bahwa saksi-saksi dapat dikonfrontir, dapat dihadapkan satu sama lain untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing. Dan dalam pemeriksaan perkara pidana tentu saja terdakwa juga berhak untuk bertanya kepada saksi-saksi tersebut. Terima kasih Yang Mulia. Pasal saksi adikat yang mana, Pak? Kalau menurut saudara itu bukan saksi adikat, kalau menurut saudara saksi adikat pasal berapa? Bukan, menurut saya itu saksi ade charge juga termasuk, saksi ade charge dan ade charge dapat diperhadapkan, tapi dia tidak perlu harus dengan keterangan terdakwa dulu Yang Mulia. Ya itu maksud saya, bagaimana saksi itu mau menerangkan atau meringankan kalau terdakwa belum memberikan keterangan apa-apa. Nggak akan kita tahu, nggak akan kita temukan itu, gitu loh. Jadi misalnya, mohon maaf ya sebentar ya, misalnya saksi terdakwa menerangkan bahwa pada hari itu saya di Surabaya, misalnya, makanya diajukan saksi yang meringankan. Ada nggak alibi bahwa terdakwa pada hari itu di Surabaya? Itu maksud saya, nyambung. Kalau terdakwa belum menerangkan ABC-nya, kemudian mau diringankan, apanya yang mau diringankan? Dasarnya pun udah jelas juga 165 ayat 4. Walaupun tafsirkan saksi yang berat saksi yang meringankan kan itu juga dasarnya. Makanya ini untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing, untuk menguji keterangannya masing-masing, makanya dia perbolehkan mengajukan saksi yang meringankan. Sekarang bagaimana saksi diajukan kalau keterangannya aja belum ada? Apa yang mau diuji dari keterangan saksi yang meringankan, gitu loh. Paham kira-kira bisa terima? Saya paham, saya mau jawab langsung, Majelis. Ya, silakan. Yang mau diuji kan surat dakwaan. Bukan ini, cobalah. Pasal 165 bunyinya seperti itu. Hakim dan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing. Sekarang yang mau diuji kan keterangan mereka masing-masing. Bagaimana saksi mau didengar kalau saudara belum didengar keterangannya? Seperti penuntut umum mendakwakan saudara, makanya dia menghadirkan saksi dan bukti. Bagian terdakwa juga, terdakwa diberi hak untuk mengajukan saksi yang meringankan setelah dia memberikan keterangan, gitu loh. Alasannya seperti tadi, contohnya seperti tadi, terdakwa menerangkan ada pada kejadian di Surabaya. Makanya dihadirkan saksi yang meringankan atau alibi bahwa terdakwa ada di Surabaya. Ini loh bukti tiketnya, ini loh bukti fotonya bahwa dia di Surabaya, seperti itu.
Kalau terdakwa belum menerangkan ada di Surabaya, apa ya juga mau kita gali dengan saksi yang meringankan. Di sini sudah jelas. Jadi diberikan keterangan dulu, baru diberikan hak untuk membuktikan keterangannya itu mendukung keterangannya, seperti dalam dakwaan seperti itu. Ayo silakan. Ya, menurut hemat kami di dalam KUHP, keterangan terdakwa bukanlah yang utama. Pertama, karena meskipun terdakwa mengaku di pengadilan dalam KUHP, itu tidak serta-merta dapat menghukum terdakwa. Kemudian terdakwa keterangannya hanya dapat dipakai untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Ada juga di dalam KUHP. Dan padahal saksi-saksi sebelum ini atau ahli sebelum ini bisa saja mengatakan hal-hal yang merupakan bukti tidak langsung atau dikenal dalam circumstantial evidence, sehingga mungkin saja keterangan terdakwa tidak bisa langsung serta-merta cross check apa yang dikatakan saksi sebelumnya. Oleh karena itu, menurut hemat kami setuju dengan pernyataan majelis hakim bahwa 164 adalah saksi ada charge, tetapi yang saling diperhadapkan adalah saksi a charge dengan saksi ada charge. Dan karena saksi a charge sudah diperiksa, maka giliran sekarang kita mendengarkan saksi ada charge. Dan bagaimana kita bisa mengetahui keterangan terdakwa nanti ada di akhir, seperti juga setiap pemeriksaan saksi dia diminta konfirmasi, tetapi juga dalam berkas-berkas pemeriksaan perkara yang membuat mereka berdua sampai ke sidang ini, kami bisa melihat posisi dari penuntut umum. Terima kasih. Ya itu ya, saksi yang dihadirkan oleh terdakwa kan saksi yang meringankan kan. Nggak mungkin saksi yang dihadirkan oleh saksi yang memberatkan, itu satu. Sekarang apa yang mau diringankan? Kalau terdakwa belum memberikan keterangan apa-apa. Contohnya itu tadi tuh, saksi yang meringankan alibi salah satunya. Kalau terdakwa belum menerangkan sesuatu, apa yang mau ditanya kepada saksi ini? Sama dengan penuntut umum mengajukan dakwaan, itulah yang akan dibuktikan oleh penuntut umum, mengajukan bukti, mengajukan surat. Sama sekarang terdakwa memberikan keterangan dulu, baru saksi adecat. Tidak mungkin terdakwa mengajukan saksi adecat ada saksi yang meringankan kalau terdakwa belum memberikan keterangan. Itu logikanya dan juga ada dasar hukumnya. Sekarang ya, daripada kita berdebat panjang-panjang penafsiran masing-masing, tolong tunjukkan kepada kami pengajuan saksi adecat di mana letaknya, ada enggak di KUHP? Dari penasihat hukum. Kalau kami mengajukan saksi adecat pemeriksaan secara terdakwa, pasalnya 165 ayat 4. Sekarang kalau saudara bersikeras bahwa saksi dulu, saksi adecat diperiksa, dasarnya ada apa enggak? Izin majelis. Ada enggak dasarnya di KUHP? Izin majelis begini. Ya. Begini majelis. Kalau batu uji majelis hakim yang mana harus diringankan, apa patokannya, apa yang harus diperiksa kemudian, ya tentu saja kita menghadirkan saksi-saksi atau ahli dalam persidangan ini yang dimana untuk membantah dakwaan-dakwaan jaksa penuntut umum. Itu nanti apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, kemudian saksi atau ahli yang sudah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, maka kemudian itulah yang nanti akan kita counter melalui saksi dan ahli kita untuk membantah pembuktian atau dakwaan-dakwaan pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Nah, itu yang akan kita sampaikan untuk meringankan. Kalau pertanyaan majelis hakim, apa yang akan diringankan, apa yang akan dibantah? Tidak tunggal apa yang harus disampaikan oleh terdakwa begitu. Nah, terdakwa nanti haknya dia untuk mengkonter kemudian untuk melihat keterangan saksi-saksi itu begitu di akhir nanti, seperti posisi kami begitu majelis. Kalau terdakwa membantah, kita balik sebaliknya. Kalau terdakwa mengakui misalnya, apa juga yang mau diterangkan sama saksi kalau dia mengakui? Makanya dari itu pengertian penghadapan saksi yang meringankan itu, saksi setelah kita dengan terdakwa bilang apa? Terdakwa tidak bilang melakukan kejahatan, ada saksinya apa tidak? Begitulah logikanya. Kalau kita terdakwa belum mengatakan apa-apa, kemudian ada yang meringankan, padahal terdakwa saksi dia mengakui misalnya, kan sia-sia. Itu nggak kena itu pemahaman asasnya bahwa kita saksi masih harus meringankan. Sama dengan penuntut umum. Penuntut umum mendakwa dulu, makanya dia membuktikannya. Sekarang terdakwa membantah dulu, baru dibuktikan. Itu logikanya. Satu lagi yang pertama itu yang coba, ada nggak dasar hukumnya? Dari penasihat hukum mungkin kami belum tahu juga yang mengatakan bahwa diperiksa dulu terdakwa, saksi adecat baru terdakwa ada apa tidak. Kalau tidak ada, mohonlah dipahami
penafsiran kami, contoh-contoh kami itu dasarnya ada, kami juga tidak sewenang-wenang juga memeriksa itu. Ya itu aja, nggak ada masalah sebetulnya, tapi logikanya belum menerangkan merah putih hijau kuning kok sudah ada saksi yang menerangkan tidak tahu merah hijau kuning, kan nggak nyambung. Bisa dipahami enggak kira-kira terdakwa? Dia doa menerangkan, ada Pak saya di Surabaya. Ada saksi yang meringankan bahwa ada saksi yang di Surabaya itu hadir, ada kwitansinya, ada fotonya. Ya itu maksud saya. Kalau Saya belum paham, menerangkan begitu gimana mau ada kita tanya kepada saksi? Majelis izin. Maksud saya paham penjelasan Pak Hakim Anggota. Tapi kami kan juga menghadirkan saksi untuk membantah dakwaan, bukan sekedar menguatkan dalil posisi kami saja. Dalil posisi kami itu paling tidak dua hal. Satu, untuk membantah dakwaan JPU. Yang kedua, nanti fakta, motif yang ada pada kami juga. Mungkin yang poin kedua itu yang maksudnya Pak Hakim Anggota. Tapi kami juga berkepentingan untuk membantah dakwaan dari pihak JPU. Nah, maksudnya alurnya seperti itu. Tapi saya mau bilang begini, Pak Hakim. Di balik semua perdebatan ini kan ujung-ujungnya soal kapan kami diperiksa dalam ukuran ruang dan waktu. Ya kan? Kalaupun kami terima, meskipun kami belum terima, diperiksa sebagai terdakwa sebelum saksi meringankan, paling tidak kami butuh waktu karena tidak bisa mendadak. Jadi nggak mungkin juga hari ini kami diperiksa. Jadi perdebatan ini pun ujung-ujungnya kami tidak akan bersetuju untuk diperiksa hari ini. Kira-kira begitu. Ya ini sebenarnya bukan perdebatan, kita udah jelas dasar hukumnya. Iya. Yang kedua, pemberian saksi nggak bisa bisa juga. Ini apakah membantah dakwaan atau membantah perbuatan. Memamparkan saksi ya keseluruhan, makanya itu harus diterangkan dulu dari terdakwa. Nanti sekaligus dengan dakwaan juga. Jadi nggak mungkin pemeriksaan ini kita mengacu pada dakwaan dulu ya, nggak mungkin begitu. Jadi nggak ada masalah itu. Jadi kalau kita sepakat 165 ayat 4 kita terapkan saja dan tidak akan merugikan keberadaan dari terdakwa-terdakwa, nggak ada yang merugikan. Majelis Hakim. Enggak, sebentar dulu. Ya, makanya ini bukan berdebat sebetulnya, hanya persamaan persepsi aja. Makanya saya tanya, kalau mungkin penasihat hukum lebih tahu kami belum tahu juga dasar hukumnya pemeriksaan terdakwa itu apakah setelah pemeriksaan sengketa atau sebelum. Kalau memang nggak ada, tolonglah kita sepakati 1/4 ini selesai, nggak ada masalah, nggak ada dirugikan. Paham? Silakan. Ya, terima kasih. Tentu saja saya tidak lebih paham daripada Majelis Hakim yang terhormat, tapi kami ingin mengungkapkan pasal 189 terkait pernyataan Majelis Hakim yang terhormat tadi mengatakan kenapa perlu pemeriksaan terdakwa, karena jika terdakwa mengaku maka percuma melakukan pemeriksaan yang lain. Perlu kami membacakan 189 ayat 4 mengatakan keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Artinya, kalaupun terdakwa kemudian mengatakan, "Ya, saya bersalah," maka pemeriksaan tetap harus dilakukan setelah keterangannya dan tidak percuma, karena tidak cukup menurut KUHAP keterangan terdakwa saja. Selain itu, kalau ditanya pasal yang mana, kami menggunakan penafsiran, kami melakukan penafsiran sistematikal yang mulia, karena juga tidak ada di dalam KUHAP yang mengatakan pemeriksaan terdakwa mendahului pemeriksaan saksi, seperti juga tidak ada yang mengatakan pemeriksaan terdakwa mendahului saksi. Tapi kalau berdasarkan sistematikal terlihat bahwa keterangan terdakwa dibuat di akhir-akhir setelah pemeriksaan saksi. Terima kasih. Jadi kita bukan masalah terdakwa mengaku atau tidak, bukan, itu kan hanya tadi contohnya aja. Itu hak dari terdakwa mau mengaku atau tidak. Cuma logikanya dan dasar hukumnya terdakwa diperiksa dulu baru mengajukan saksi yang meringankan atau saksi-saksi yang mendukung keterangan terdakwa, itu intinya. Letaknya aja dan dasarnya sudah jelas ya. Jadi sepakat ya kira-kira kalau kita periksa terdakwa dulu nanti, tadi sudah sampaikan sama Pak Haris Azhar juga, mungkin belum hari ini nggak masalah.
Tapi yang jelas agenda kita setelah penuntut umum sudah tidak mengajukan saksi atau mahkota dan juga tolak dasarnya 189 ayat 4. Sekarang sidang terdakwa akan memberikan terang apakah hari ini atau berikutnya kita nggak masalah itu. Begitu ya terdakwa dan penasihat hukum. Ya, baik. Sudah cukup ya. Minggu lalu dijawab oleh JPU yang hadir. Saya pikir terekam di video, dicatat juga oleh Panitra. JPU waktu itu minggu lalu bilang minta 2 kali lagi sidang. 2 kali lagi sidang pemeriksaan saksi. Ya, sudah. Saya mau mensupport pernyataan majelis tadi yang mengatakan bahwa hari ini pemeriksaan saksi dan minggu depan masih pemeriksaan saksi, bukan pemeriksaan terdakwa. Jadi mari kita revisi dulu. Ya, sudah. Itu tidak masalah ya Pak. Nah, Saudara ya. masalah karena tadi Jadi karena ini memang kemarin bilang sampai 2 sampai 3 kali masih Bisa ada lebih pemeriksaan cepat. ahli. Tapi ternyata semua Tidak ada itu lagi saksi. Sudah tidak akan diajukan Nah, lagi. itu dia, makanya. Ya, berarti ya Kita kena juga nggak prank. bisa memaksa Iya. penuntut umum untuk menghadirkan saksi itu. Kalau Jadi kita tidak bisa maksa juga ya, karena sudah tidak ada ya. Masa kita harus kosong sampai 3 kali lagi? Kan nggak mungkin. Jadi kita juga nggak bisa maksa penuntut umum untuk menghadirkan ahli yang dimaksud. Kalau memang penuntut umum sudah tidak akan mau menghadirkan lagi, sudah Iya. cukup. Ya sudah, tidak usah lagi itu harus dipermasalahkan. kalau Ya. boleh majelis sebelum sidang ini ditutup dan disepakati kapan pemeriksaan terdakwa, kami ditunjukkan dulu surat-surat undangan kepada para saksi. Apakah para saksi itu sudah dipanggil secara patut dan baik? Mohon izin majelis, pembuktian ada di jaksa dan jaksa menyatakan cukup. Ya, Terdakwa menyatakan tidak cukup. ya, ya, nggak apa. Ya sudah. Kalau penuntut umum sudah bilang cukup ya sudah. Itu nggak bisa kan kita ini kan ya. Ya baik. Jadi untuk minggu depan adalah pemeriksaan terdakwa ya. Jadi tanggal 21 Agustus 2023 jam 10 pagi pemeriksaan terdakwa ya. Apa lagi? Sedikit yang mulia, kan waktu ada ahli yang tidak datang itu yang dibilang jaksa bilang bahwa mereka minta waktu 3 minggu lagi waktu itu. Berarti sekarang kan sisa tinggal 2 minggu lagi. Apakah tidak bisa kita ya pemeriksaan terdakwa 2 minggu lagi agar kita juga bisa melakukan persiapan? Karena sebelumnya pihak JPU bilang 3 minggu lagi begitu. Mohon izin Iya majelis. sudah tadi bilang karena Iya, dia bilang cukup. saya tidak sudah tidak ada lagi betul. cukup hari ini ya saya sudah. saya tidak mempermasalahkan Tidak mungkin itu, maksa gitu loh, tidak mungkin. Enggak, saya tidak memaksakan untuk ada lagi, tapi cuman waktunya saja. Iya, waktunya saja. Saya tidak mempermasalahkan harus ada lagi, bukan. Ya jadi kita kan sudah dari awal kami sampaikan pemeriksaan ini harus putus dalam waktu 5 bulan. Dan ini juga pemeriksaan lebih cepat dari 5 bulan itu memang itu yang diharapkan. Itu. Jadi dengan pemeriksaan biaya ringan, sederhana dan ya itu yang kita nggak bisa, untuk apa kita molor-molorkan waktu yang tidak berguna. Kita waktu ini kan bermanfaat sekali gitu loh. Jadi itu aja ya. Jadi mohon pengertian saudara ya, supaya kita semuanya berjalan baik lah ini semua ya, lancar ya. Baik, kita tunda ya 1 minggu untuk pemeriksaan saudara terdakwa tanggal 21 ya Agustus 2023 jam 10 pagi. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri.